Kota Banjarmasin gak melulu soal soto Banjar. Makanan soto ini juga jadi menu andalan loh kalau mampir ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Makan lontong, pakai kuah gurih bercampur sama kuah habang. Yummy. Ini dia lontong orari. Bentuk lontong segitiganya emang jadi ciri khas dari warung lontong orari. Tapi secara bahan dan pembuatan, lontong orari nggak beda jauh kok sama lontong pada umumnya foodies, pakai beras dan juga daun pisang. Kita bilang ini halung. Halung? Iya. Kenapa namanya halung? Karena bentuknya segitiga. Oh, kalau bahasa Banjarnya halung segitiga gitu? Iya. Setelah beras udah kekunci dalam daun pisang, lontong baru bisa dikukus dan dimasak. Dan gak tanggung-tanggung, lontongnya dimasak selama 8 jam. Beh, wadidaw nggak tuh? Wah, oke lah. Wah, ya walau agak melewat dikit ya udahlah ya. Jadi kita dengan proses perebusan selama 8 jam. Selain itu yang bikin berbeza dan khas dari lontong orari, makannya bareng sama kuah gurih ini nih foodies. Ada 2 lauk pilihan, versi original yakni kuah sayur nangka yang gurih dan kuah habang yakni kuah merah khas Banjarmasin. Ini sayur nangka. Ya, tahu nggak prosesnya berapa lama? Berapa lama ini? 5 jam gitu. Allahu Akbar, untuk bikin kayak gini 5 jam, foodies. Ini udah berapa tahun sih emang lontong orari? 43 tahun. Oh, 43 tahun. Kalau yang original itu cuma pakai sayur nangka aja. Tapi kalau yang kuah habang ada 3 macam pilihan lauknya, yakni ikan haruan, ayam, dan telur rebus. Kalau mau semuanya bisa dong, cus kita pesen paket komplit aja yuk. Nah Budi, sebelum kita coba, kita unboxing lontong yang udah matang dulu kali ya. Skuisan. Oh wow. Padahal ya foodies ya, beras di sini itu dia keras-keras gitu ya. Tapi ini kelihatannya lembut banget, kelihatannya empuk banget. Aku sih nggak sabar sih pengen nyobain, serius ini. Tuh, cantik banget ya. Anyway, nama Orari diambil dari nama Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia yang disingkat Orari. Berlokasi gak jauh memang dari warung ini foodies. Nama ini sudah menempel selama 48 tahun. Meskipun udah legend dan dipegang sama generasi kedua, tapi yang ngebumbu masih tangan generasi pertama loh foodies, yakni Haja Rusmina. Wih, rasa mah dijamin masih otentik dong ya. Wow, lontongnya teksturnya enak. Yang pasti aroma daun pisangnya berasa banget karena memang dia pakai daun pisang banget kan. Kan beda ya, lontong yang pakai daun pisang sama lontong yang dibungkus pakai plastik gitu kan. Kalau aku sih lebih seneng ini karena memang ada aroma-aroma daun pisang. Ditambah barusan kan aku kecicip sama kuahnya ini ya. Kuah sayur nangkanya ini, ya Allah. Ini gurihnya, Masya Allah. 1 sendok ini aja, ini gurihnya nih, kita cobain. Ini gurih, karena ini santannya juga dimasaknya sayurnya selama 5 jam itu tadi. Makanya tuh santannya tuh matangnya tepat, apa semuanya tuh tepat. Jadi dia bikin makin creamy, makin gurih, makin kaya banget di mulut. Karena dimasak berjam-jam, kuah sayur nangka nggak perlu pakai penyedap yang banyak. Cukup ngandelin rasa gurih santannya aja tuh udah kuat banget foodies. Tapi rasa rempah daun salam, kemiri, dan kunyitnya masih tipis-tipis terasa kok di setiap sendokan. Lazis! Apalagi dengan sayur nangkanya yang berserat dan gak benyek. Bikin rahang bergoyang. Uhuy, nyaman benar. Aku merasa ada kecap juga dicampur di dalam sini. Karena ada manis-manisnya juga. Terus ada kayak creamy-creamy sedikit gitu. Tapi kita coba dulu ikannya. Karena aku baru ini sih. Baru ini seumur-umur aku makan yang namanya lontong. Itu pakai ikan gabus, ikan haruan. Ikannya, karena dia udah digoreng, itu kan dia udah gurih ya. Ditambah dengan bumbunya, ngeresep sampai ke dalam gini. Itu bikin si ikan gabusnya ini makin gurih. Dan dia effortless banget lagi makannya. Ikan haruan atau ikan gabus yang dimasak habang bikin rasa ikan tuh jadi super nikmat. Bumbu habang dari campuran gula, kayu manis, dan cabai merah bikin rasa ikannya gurih manis pedas. Nyaman benar. Nggak cuma cocok dengan daging ikan, bumbu habang juga nyatu banget dengan daging ayam dan telur rebus. Tinggal dipilih sesuai selera aja. Semuanya begitu nyampur ke mulut itu langsung mulai dari lontongnya, ikannya, ayamnya, telurnya. Itu lumer, bener-bener nyatu rasanya, gurihnya semuanya itu nyatu, bikin dia makin kaya, enak banget. Walaupun ya menurut aku ini kurang pedas jadinya, ya karena memang gak ada rasa pedas sama sekali. Cuman kalau kalian suka pedas, kalian bisa banget nih foodies. Kalian bisa banget foodies tambahin sambal kayak gini. Tuh, ya.
Yummy, paket komplit bumbu habang dan kuah gurih benar-benar memberikan sensasi makan lontong yang berbeda. Ini lazis foodies. Oke deh, info-info harga now. Untuk makan lontong legend ini mulai dari 20 sampai 50 ribuan tergantung lauk yang foodies pilih. Bukanya, dia bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam berapa? 12? Salah. Jam berapa? 11. Salah. Jam 3 pagi. Jadi tuh kalian kapan lo pengen lontong, ya itu ada ya. Lo mau makan pagi itu bisa. Lo mau makan malam itu bisa. Lo mau makan subuh itu bisa. Pokoknya jam 3 pagi itu ya kan. Luar biasa lah. Yes, lontong Orari buka sampai subuh ya foodies. Jadi foodies nggak perlu khawatir kehabisan atau kemalaman. Yang penting sampai Banjarmasin dulu aja. Terus tinggal samperin deh the one and only lontong Orari. Dan yang pasti foodies, buat kalian semua, kalau mau tahu terus rekomendasi makanan receh tapi receh nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan foodies.